Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya Hendrayadi Variansa SPD CGP Angkatan 7 yang berdinas di SMK Negeri 35 Jakarta menyampaikan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1. Pada jurnal ini terdapat 4 poin yang akan disampaikan, yaitu pertama peristiwa, kedua perasaan, ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Untuk poin yang pertama adalah peristiwa, di mana pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 CGP Angkatan 7 resmi dibuka yang bertempat di Aula SMK Negeri 53 Jakarta dan bertemu dengan beberapa rekan CGP lainnya serta pengajar praktik. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada hari yang sama juga dilakukan kegiatan Lokakarya Orientasi atau disebut juga dengan Lokakarya 0. Tanggal 21 Oktober kami melaksanakan kegiatan pretest secara online melalui LMS. Pada hari Senin tanggal 22 Oktober CGP belajar mandiri melalui LMS. Pada tanggal 23 Oktober kami masih melanjutkan pembelajaran mandiri terkait dengan eksplorasi konsep pada modul 1.1. Pada tanggal 26 Oktober kami mengikuti kegiatan Google Meet dengan pengajar praktek. Dalam hal ini adalah Pak Asep dan fasilitator adalah Pak Edi serta rekan-rekan CGP Angkatan 7 kelas H. Tanggal 27 Oktober kembali mengikuti kegiatan Google Meet di ruang kolaborasi dan penugasan kelompok. Pada kegiatan ini CGP dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang CGP dan membahas tentang nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya. Pada tanggal 28 Oktober bersama dengan rekan CGP kelas H, PP dan fasilitator melaksanakan kegiatan Google Meet dan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tanggal 31 Oktober sampai dengan 03 November 2022 kami melalui LMS CGP mempelajari dan mengirimkan tugas terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk video presentasi. Tanggal 02 November kami mengikuti kegiatan Zoom dengan instruktur Ibu Dama Lailasari terkait elaborasi pemahaman modul 1.1. Untuk tanggal 5 November kami mengerjakan dan mengunggah tugas tentang kaitan antar materi pada modul 1.1. Itu terkait peristiwa pada jurnal Dwi Mingguan modul 1.1. Untuk poin kedua adalah perasaan. Terus terang pada awal saya khawatir apakah saya bisa mengikuti dan menyelesaikan program guru penggerak ini dengan baik. Hal tersebut tidak lain karena akan banyak sekali kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas yang harus diselesaikan pada program guru penggerak tersebut. Saya khawatir apakah kegiatan ini akan mengganggu kegiatan dan tugas saya sebagai pendidik di sekolah tempat saya bertugas. Namun, setelah berdiskusi dengan rekan sesama CGP dan pengajar praktik pada Lokakarya Orientasi, kekhawatiran tersebut bisa sedikit teratasi dengan beberapa tips dan solusi yang diberikan oleh pengajar praktik. Setelah saya mencoba mengikuti rangkaian kegiatan pada modul 1.1, alhamdulillah saya mulai terbiasa untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kegiatan tanpa mengganggu tugas dan tanggung jawab utama saya di sekolah. Saya juga merasa senang sekali mendapat pengajar praktek dan fasilitator yang sudah sangat baik dalam membimbing dan mengarahkan kami dalam mengikuti kegiatan tersebut.
Beliau berdua sangat sering mengingatkan kami apabila masih ada tugas-tugas yang belum diselesaikan dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kami ikuti. Oleh karenanya, kami sangat terbantu sekali atas apa yang dilakukan oleh Pak Asep dan Pak Edi selaku pengajar praktek dan fasilitator. Saya juga sangat beruntung bisa bergabung dengan kelas H, di mana rekan-rekan CGP pada kelas H sangat saling mendukung satu sama lain. Kami sering berkolaborasi, berdiskusi, saling support, saling mengingatkan, serta saling berbagi pengalaman satu sama lainnya. Untuk poin ketiga terkait pembelajaran, setelah mempelajari modul 1.1, saya dapat mengetahui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pemikiran beliau, saya memahami bahwa tugas pendidik itu adalah penuntun atau among segala kodrat murid. Pendidik juga harus menghamba pada murid, yang artinya sebagai guru harus mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya secara maksimal. Dari beliau juga saya memahami bahwa sekolah itu ibarat ladang. Guru adalah petani, sedangkan murid adalah bibit. Saya juga menjadi tahu bahwa murid itu tidak sama dengan kertas kosong yang dapat diisi apa saja oleh guru. Setiap anak sudah pasti memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat bawaan anak tersebut. Saya juga memahami bahwa pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah murid harus tahu dari mana mereka berada. Mereka mengetahui sosial budaya di mana mereka berada. Seperti kata pepatah, di mana kaki berpijak, disitulah langit dijunjung. Pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat zaman. Artinya, pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga murid dapat mengikuti perkembangan zaman dan mampu bersaing dalam persaingan global di masa yang akan datang. Selain itu, saya juga paham tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, di mana guru di depan sebagai tauladan, di tengah sebagai penumbuh semangat, dan di belakang sebagai pendorong dan pemberi motivasi kepada murid-muridnya. Untuk poin terakhir, keempat, adalah penerapan. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mencoba memahami karakter masing-masing murid dan lebih sabar dalam proses pembelajaran di kelas. Saya yakin dan percaya apabila saya menikmati proses tersebut dengan baik, maka akan ada hasil yang baik pula. Apabila dulu sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait murid yang berisik dan mengganggu di kelas, yang saya lakukan adalah mengeluarkannya dari kelas tersebut. Namun, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal itu tidak saya lakukan kembali. Adapun yang saya lakukan adalah mencoba berbicara empat mata dengan murid tersebut untuk lebih memahami latar belakang dan karakter murid tersebut. Kemudian, untuk membuat pembelajaran berpusat pada murid, saya juga lebih sering menggunakan metode praktik dan presentasi. Untuk menyampaikan materi pembelajaran, saya mendesain materi pembelajaran dengan aplikasi Canva. Adapun untuk kuis interaktif, saya menggunakan Quizizz. Dengan penerapan pembelajaran seperti ini, membuat suasana pembelajaran di kelas menjadi kondusif, nyaman, dan tertib, sehingga murid juga bisa lebih fokus mengikuti pembelajaran, dan pada akhirnya adalah tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Demikian jurnal Dwi Mingguan pada modul 1.1 sebagai refleksi saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.